Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome to With Sophie channel. How are you doing? I hope you're doing great. Siapa yang masih penasaran nih? Apakah kemarin pembahasannya tentang question tag itu cukup sampai situ? Ternyata tidak. Let's discuss about it. Oke, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang question tag. Tapi kali ini kita akan memfokuskan sebenarnya ketika subjeknya itu bukan pronoun itu gimana caranya. Seperti misal kayak everything, something, someone, somebody, no one, nobody, itu gimana caranya. Padahal kan itu harus menggunakan subjek pronoun. Terus pronounnya bagaimana? Nah, let's discuss about this over here. Jadi dalam question tag itu sebenarnya substansinya banyak ya. Nah, kali ini kita akan fokus kepada subjeknya. Jadi ketika dalam question tag itu atau dalam kalimat itu, subjeknya kok ternyata menggunakan everything, something, anything, nothing, this atau that. Atau saya sih sering menyebutnya dengan yang ting ya. Jadi kalau kayak ada everything, something, anything, nothing, this atau that, yang mana menunjukkan itu tunggal, maka pronounnya adalah it. Ingat ya, yang everything, thing, this dan that. Oke, contohnya gini. Everything is possible to happen. Segala sesuatu atau segala hal itu mungkin bisa terjadi. Kalau seperti ini, tetap yang perlu kita buat adalah kita analisa dulu kalimatnya itu kalimat positif atau negatif. Kenapa? Karena ini menentukan nanti question tag-nya itu seperti apa. Karena di sini kalimat positif, maka question tag-nya nanti di sini harus negatif. Kemudian kita cari subjeknya. Oh, subjeknya adalah everything. Ingat, kalau everything atau yang thing tadi itu pronounnya adalah it. Maka nanti di sini dia setara dengan it. Kemudian auxiliary-nya mana? Is. Maka kita tinggal pindah saja. Yang di belakang subjeknya, yang di depan adalah auxiliary verb-nya atau kata kerja bantu. Maka di sini is sama it. Karena ini harus negatif, jadinya seperti apa? Betul, jadinya isn't it. Maka kalimat yang lengkap adalah everything is possible to happen, isn't it? Nah, segala sesuatu itu masih mungkin terjadi kan? Atau segala sesuatu itu mungkin saja bisa terjadi kan? Nah, di sini pakainya isn't it. Another example. Something makes me confused. Ini subjek kalimatnya positif atau negatif? Positif. Maka nanti di sini question tag-nya pasti negatif. Kemudian kita cari subjeknya. Subjeknya adalah something, setara dengan it, diganti dengan it. Kemudian auxiliary-nya mana? Kok nggak ada? Oh, dilihat kata kerjanya. Kalau auxiliary-nya nggak ada, lihat kata kerjanya. Kalau kata kerjanya pakai S, berarti dia pasti simple present. Kalau simple present, maka jawabannya kalau nggak does ya do, kan gitu ya. Kalau it berarti pasangannya adalah does. Maka di sini subjeknya adalah it, auxiliary-nya adalah does. Karena harus negatif, maka jadinya doesn't. Something makes me confused, doesn't it? Bisa seperti itu ya. Selanjutnya, that wasn't easy to do for me. Kita pakai yang future, kita pakai that. Sebenarnya bisa aja this ya. That wasn't easy to do for me. Nah, maka kalimat ini positif atau negatif? Negatif. Lihat dari mana? Dari wasn't. Kemudian kalau di sini berarti question tag-nya nanti harus bagaimana? Harus positif. Kita lihat that adalah subjeknya diganti dengan it. Maka kita setelah ketemu subjeknya kita cari auxiliary-nya. Auxiliary-nya adalah was. Maka dipindah aja. It-nya taruh belakang, was-nya taruh depan.
Karena tetap positif, maka pakainya was it, nggak boleh wasn't it. Ya, that wasn't easy to do for me, was it? Nah, itu bisa seperti itu, ya. Selanjutnya, selain ada everything something, ternyata ada juga subjek itu yang berupa everybody, everyone, somebody, someone. Misal juga nobody, no one, itu bisa juga. Atau pakai those atau these yang bentuk jamak. Ketika subjeknya berupa body sama one gini, maka pronounnya adalah they. Contoh, ini banyak yang suka tertipu kalau yang bagian sini ya. Nah, kita lihat, kita analisa dulu. Subjeknya ini, kalimatnya ini positif atau negatif? Positif. Maka question tag-nya berarti negatif. Kita lihat, subjeknya adalah they. Ya, kenapa? Karena everyone itu diganti dengan atau pronounnya adalah they. Kemudian di sini kata kerjanya ada nggak? Auxiliary-nya ada atau dia? Tidak ada. Kalau auxiliary tidak ada, lihat kata kerja. Lihat kata kerja di sini ada S. Satu-satunya kata kerja yang ditambahkan SES itu hanya simple present yang positif. Nah, simple present yang positif itu pakainya do atau does untuk kalimat verbal. Pakainya do atau does. Karena di sini subjeknya they, maka pasangannya do atau does? Do, berarti yang kita pindah ke sini. Nah, berarti jadinya di sininya do, belakangnya they. Karena harus negatif, maka jadinya don't they. Seperti itu ya. Don't they. Everyone studies hard before examination, don't they? Mungkin agak sedikit bingung kenapa? Karena di sini kan SS kan biasanya she, he, it. Nah, kan gitu ya. Tapi jangan terkecoh dengan itu. Ingat bahwa aturannya adalah ketika ada everyone, maka kata gantinya adalah they. Kalau they ya berarti pasangannya adalah do, tidak boleh does. Itu ya. Selanjutnya bagaimana ketika subjeknya somebody? Ya, contoh, somebody is waiting for you in the waiting room. Seseorang sedang menunggu kamu di ruang tunggu. Nah, ini juga begitu. Nah, ini kita lihat nih, positif atau negatif? Positif. Maka nanti question tag-nya nanti di sini negatif. Kemudian kita lihat subjeknya somebody. Ini kata gantinya adalah they. Kalau they, maka pasangannya is atau are? Betul, pasangannya adalah are. Makanya dipindah ke belakang nanti yang dijadikan question tag bukan is-nya, tapi are-nya. Maka di sini are, kemudian di sini they. Karena harus negatif, maka jadinya aren't they. Somebody is waiting for you in the waiting room, aren't they? Pakainya seperti itu. Ya. Selanjutnya, contoh selanjutnya adalah those. Those aren't difficult to do. Kita buat yang singkat saja. Those aren't difficult to do. Itu semua tidak sulit untuk dilakukan. Kalimatnya positif atau negatif? Negatif. Kenapa? Karena ada aren't, ya. Kemudian kita rubah menjadi atau kita tambahkan question tag. Subjeknya mana? Those. Those itu setara dengan they. Kalau they pasangannya berarti are. Jadi are they. Are they atau aren't they? Are they. Kenapa? Karena question tag-nya adalah positif. Tidak boleh aren't. Ya. Nah, seperti itu. Selanjutnya, terus gimana kalau subjeknya I? Kemudian itu kan biasanya question tag itu disingkat. Masa am a minute? Nggak bisa. Jadi khusus untuk yang I am, ketika dalam kalimat itu ada I am-nya, maka question tag-nya adalah aren't I. Ingat, ini hanya untuk berlaku I sama am, kemudian I am itu statementnya positif, kemudian question tag-nya pasti aren't I. Nah, di sini kalau kita bentuknya aren't I seperti ini hanya berlaku dalam question tag saja. Oke? Nah, contoh kalimatnya. I am your partner. Saya itu teman kerjamu atau partnermu. Kalau kita pengen membuat question tag, maka kita lihat. Ini kan positif. Maka nanti di sini negatif. Ya. Maka kita rubah. Kita lihat subjeknya. Subjeknya kan I.
Boleh nggak sih M itu kita singkat menjadi a minute? Jadi nggak bisa. Karena ini tidak bisa seperti ini, maka kita merubah menjadi aren't I. Ya, seperti itu. Nah, gimana kalau depannya kalimat ini adalah negatif? Apakah are I? Nah, ini kan kalimatnya negatif. I'm not your partner. Kalau kalimatnya statementnya menggunakan subjek I, kemudian ada auxiliary am, maka nanti di sini pakainya bukan are I, tidak bisa. Tidak bisa are I seperti ini, tidak bisa. Kenapa? Karena ini dalam bentuk yang positif. I dalam bentuk positif, itu pakainya am. Jadi auxiliary are itu dibutuhkan ketika dalam bentuk question tag pas subjeknya I ketemu am dan harus disingkat, maka tidak bisa menjadi I'm not, melainkan aren't I. Tapi kalau dalam statementnya kok dia negatif, kemudian di sininya positif, question tag-nya positif, maka tidak boleh pakai are. Ini agak tricky, jadi harus diingat-ingat. Oke, gimana? Masih bingung tentang subject everything, something, atau no one, atau yang bukan pronoun? Jika masih bingung, please write your question on the comment below. Don't forget to like, share, comment, and subscribe. See you on the next video, and the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.